Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pendugaan umur simpan dengan metode ESS atau Extended Storage Study. Di mana untuk metode ESS atau metode Extended Storage Studies itu biasa disebut dengan metode konvensional karena ini merupakan salah satu metode penentuan umur simpan yang sudah sangat lama dikembangkan. Nah, biasanya metode ini, metode ESS, itu digunakan untuk memprediksikan umur simpan suatu produk di mana memiliki produk tersebut umur kedaluarsanya kurang dari 3 bulan. Nah, kemudian ESS juga untuk suatu produk yang baru siap edar. Karena untuk produk-produk yang sudah banyak di pasaran dan sejenis seperti misalnya mie, biskuit, tepung dan sebagainya yang sudah umum beredar di pasaran itu penentuan umur simpan bisa melalui studi pustaka atau studi-studi yang lain seperti yang sudah Ibu sampaikan pada kuliah yang terdahulu. Kemudian di dalam metode ini, di dalam metode ESS, satu set produk dengan berat yang sama, dengan tanggal produksi yang sama, yang disimpan dalam ruang dengan kondisi suhu dan kelembapan yang sama seragam, itulah yang akan dipakai sebagai sampel di dalam pengembangan penentuan umur simpan dengan metode ESS. Kemudian pengamatan itu dilakukan terhadap parameter tertentu selama periode waktu tertentu. Nah, disinilah titik kritis atau titik penentu keberhasilan ketika kita melakukan studi penentuan umur simpan itu adalah menentukan berapa periode waktu pengamatan dan parameter apa saja yang akan diamati sebagai penentu untuk pengukuran umur simpan. Nah, inilah kita harus benar-benar mengenali karakter daripada bahan yang akan kita ukur umur simpannya. Kemudian parameter yang diamati itu tadi dapat berupa kadar air atau parameter-parameter lain yang merupakan titik ukur kerusakan bahan, bisa parameter organoleptik, bisa parameter fisik, bisa parameter kimia, maupun bisa parameter mikrobiologi. Nah, mengenai tahapan-tahapan di dalam penentuan umur simpan dengan metode ESS itu yang pertama paling penting adalah menentukan nilai parameter kritis. Di mana nilai yang menunjukkan yang dimaksud dengan parameter kritis itu adalah nilai parameter yang menunjukkan bahan itu sudah berada pada ambang kerusakan. Di mana nilai dari parameter itu menunjukkan titik batas bahwa bahan itu sudah pada ambang kerusakan. Kemudian yang berikutnya adalah mengamati perubahan nilai parameter tersebut yang diadu sebagai parameter kritis itu setiap waktu, bukan hanya setiap hari ya, bisa setiap waktu. Waktunya ini ya dari beberapa pengamatan kapan parameter tersebut sudah bisa teramati perubahannya. Nah, itu tergantung juga dari jenis bahannya. Nanti akan Ibu uraikan pada PPT-PPT selanjutnya. Yang berikutnya adalah membuat plot atau kurva yang menghubungkan nilai parameter yang diamati tersebut setiap waktu, tidak hanya hari, sebagai sumbu X, sumbu Y, nilai parameternya sebagai sumbu Y, dan waktu yang umumnya dalam hari itu sebagai sumbu X, tapi tidak harus kelipatan dari 1 hari, bisa 3 hari, 4 hari, 6 hari, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah memotongkan
nilai parameter kritis terhadap kurva dan menariknya ke arah sumbu X sehingga diketahui nilai umur simpan. Ini kalau umur simpannya itu masih di dalam batas waktu pengamatan. Akan tetapi kadang-kadang umur simpan itu di luar daripada titik-titik yang sudah kita kembangkan pada kurva. Untuk itu Anda harus mencari persamaan linier dari perubahan itu dan kemudian memasukkan nilai parameter kritis sebagai nilai Y dan umur simpan bisa Anda hitung sebagai nilai dari X. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyajikan salah satu jurnal. Ini dari Jurnal International Food Research Journal dari Universitas Putra Malaysia. Di sini adalah ditentukan umur simpan. Ini mempelajari perpanjangan umur simpan dari tempe yang sudah dibumbu, tapi masih segar tempenya, tetapi diolah dengan bumbu yang dikemas dengan pengemas vakum. Nah, untuk memprediksikan umur simpan, karena di dalam judul ini ada memperpanjang umur simpan, untuk memprediksikan umur simpan, di sini digunakan metode ESS atau Extended Storage Study. Ibu sudah searching beberapa jurnal lain ya mengenai pengukuran umur simpan dengan ESS, dan menurut Ibu ini salah satu jurnal yang bisa diacu karena mendekati dari sudah benar metode-metode yang digunakan. Nah, di sini kita bisa menggambarkan produknya adalah tempe. Di sini meskipun di sini adalah tempe yang sudah dibumbu, tapi kurang lebih karakternya hampir mirip dengan tempe segar. Nah, untuk itu kita harus berpikir parameter apa yang nantinya akan menentukan mutu dari tempe yang menunjukkan titik kerusakannya. Apakah fisik dari tekstur, dari warna, itu bisa karena kita bisa lihat kalau tempe mengalami pembusukan itu ada perubahan warna menjadi lebih coklat, atau teksturnya juga bisa menjadi lebih lunak. Ya, itu bisa kita ukur sebagai titik kerusakan atau titik kritis kerusakan. Atau kimia, karena ada reaksi daripada aktivitas daripada kapang dari ragi tempe, itu akan mendegradasi protein dan karbohidrat. Tentunya itu nanti akan mengalami perubahan komposisi, perubahan struktur dari protein dan karbohidrat. Itu bisa juga sebagai parameter titik perubahan mutu. Atau yang berikutnya adalah parameter organoleptik atau penerimaan konsumen yang bisa seperti perubahan warna, perubahan rasa, perubahan aroma, atau perubahan tekstur. Itu jelas akan teramati karena tempe yang mengalami pembusukan itu akan menghasilkan aroma khas dari tempe yang busuk tersebut. Yang berikutnya adalah parameter mikrobiologis atau total plate count. Akan tetapi ini menurut Ibu untuk tempe karena memang jamurnya ditumbuhkan dan ketika dia pada titik matangnya itu sepertinya hifa dari jamurnya itu tidak berkembang dengan sangat bisa diukur dengan peningkatannya cepat, dan biasanya itu juga bukan menunjukkan parameter kerusakan mutu ya pertumbuhan jamurnya. Karena itu menurut Ibu untuk tempe ini parameter mikrobiologisnya itu bisa di skip. Jadi dari 3 hal ini, dari parameter fisik, tekstur dan warna, dari parameter kimia, adanya degradasi protein dan karbohidrat, kemudian
dari parameter organoleptik, perubahan warna, rasa, aroma, dan tekstur, itu Anda bisa mengembangkan parameter kritis dan parameter pengamatan dalam penentuan studi umur simpan. Nah, dalam penentuan ini Anda harus benar-benar mempertimbangkan mana yang simple dan akan tetapi Anda bisa melakukan pengukuran dengan baik dan akurat dengan fasilitas yang ada di laboratorium di mana Anda melakukan perkiraan umur simpan tersebut. Nah, dalam contoh ini, pada jurnal ini, peneliti menentukan umur simpan dengan mengembangkan parameter organoleptik dan menggunakan 10 orang panelis terlatih, di mana 10 orang panelis terlatih itu diharapkan bisa memberikan penilaian terhadap skala warna, tekstur, aroma, dan penerimaan secara keseluruhan dari tempe tersebut. Nah, di mana skalanya untuk penilaian organoleptik itu ditentukan dari nilai 1 hingga 7, di mana 1 itu menunjukkan sangat tidak suka dan 7 itu menunjukkan sangat suka. Dan kemudian pengamatan di sini dilakukan karena tempe itu dikemas vakum dan kemudian disimpan pada suhunya 3 macam, suhu ruang, kemudian ada suhu refrigeration, dan ada suhu beku atau sealing. Itu ternyata waktu pengamatannya itu berbeda-beda berdasarkan suhu penyimpanannya. Di mana pada suhu ruang pengamatan dilakukan setiap hari. Kemudian pada suhu refrigerasi pengamatan dilakukan setiap 3 hari, dan kemudian pada sealing temperatur itu pengamatan dilakukan selama setiap 7 hari. Nah, kemudian sebagai sumbu X itu adalah hari, dan sebagai sumbu Y adalah skor dari organoleptik atau evaluasi sensori atau organoleptik tersebut. Nah, untuk itu kemudian dibuat garis. Jadi ini tahapan-tahapannya persis sama dengan apa yang sudah Ibu sampaikan pada keterangan sebelumnya. Jadi ini tadi keterangannya. Jadi uji organoleptik terhadap 10 panelis terlatih, skornya 1 sampai 7, dari sangat tidak suka menjadi sangat suka, di mana pengamatan dilakukan setiap hari untuk tempe yang disimpan pada suhu ruang setiap 3 hari, untuk tempe yang disimpan pada suhu refrigerasi, dan setiap 7 hari pada tempe yang disimpan pada suhu beku, di mana titik kritisnya itu ditentukan nilainya sensori 4. Jadi jika hasil pengamatan sensorinya kurang dari 4, itu berarti dia tidak dibolehkan karena 4 itu merupakan titik ambang batas kerusakan dari tempe. Nah, ini ditentukan sendiri oleh oleh peneliti, ya, karena mungkin 4 itu menunjukkan setelah dilihat itu kondisi mutu dari tempe memang sudah tidak layak dikonsumsi. Nah, hasil pengamatan kemudian dibuat suatu persamaan linier. Ini contohnya. Contohnya untuk tempe yang dikemas vakum dan disimpan pada suhu ruang. Di sini hasil pengamatannya seperti yang sudah Ibu sampaikan pada PPT sebelumnya, dilakukan setiap hari. Nah, di dalam pengembangan pengamatan ini, titik pengamatan itu menurut Ibu sebaiknya 6 atau lebih. Tetapi beberapa jurnal Ibu jumpai kadang titik pengamatan itu hanya 4, ya, atau bahkan ada yang hanya 3, itu akan membuat Anda
tidak bagus di dalam memprediksi persamaan linearnya. Sehingga persamaan garis yang Anda peroleh itu kurang begitu bagus validasinya. Oleh karena itu sebaiknya minimum 6 titik akan lebih baik kalau lebih banyak. Ya, oleh karena itu dalam penelitian ini contohnya Ibu berikan ini adalah 6 titik atau 6 hari. Nanti Anda kalau melakukan pengukuran sendiri itu bisa lebih daripada 6 titik itu akan lebih bagus. Akhirnya ini adalah hasil pengamatannya dari berapa panelis tadi, 10 panelis di rata-rata, dan akan diperoleh nilai seperti ini. Kemudian nilai dari hasil uji organoleptik itu ditentukan sebagai nilai dari sumbu Y, dan hari pengamatan itu ditentukan sebagai sumbu X. Akhirnya Anda bisa memperoleh persamaan linier Y sama dengan ini. Nah, ini caranya Anda sudah Ibu ajari dulu waktu di semester 1 di mata kuliah matematika. Yang lupa bisa Anda ulang lagi atau Anda bisa lihat di link YouTube Ibu di mata kuliah matematika mengenai mengembangkan kurva pada suatu persamaan. Nah, kemudian umur simpan daripada skor organoleptik itu titik kritisnya adalah 4. Jadi ini Anda tarik ke sana 4 itu karena adalah titik kritis dari kerusakan, Anda tarik. Nah, ini Anda memotongkan dengan kurva ini dan menurunkannya ke sumbu X. Nah, inilah adalah di mana ini adalah umur simpannya yang menunjukkan di mana lebih dari umur tersebut bahan pangan itu akan mengalami kerusakan atau tidak layak lagi dikonsumsi dari sisi penerimaan konsumen. Nah, di sini ketemu nilai 2,6 hari. Nah, khususnya untuk umur simpan, pembulatan itu selalu ke bawah, meskipun nilai komanya lebih dari 5, karena untuk memprediksikan kerusakan itu akan lebih baik jika Anda mengambil nilai yang rendah daripada nilai yang tinggi. Misalnya ini kalau Anda mengambil nilai 3, itu akan memberi Anda risiko yang lebih besar, di mana barang beredar itu ternyata sebenarnya sudah tidak layak dikonsumsi. Oleh karena itu, di dalam perkiraan umur simpan itu pembulatan sebaiknya ke bawah, sehingga ini 2,6 hari itu nilai umur simpannya adalah 2 hari. Nah, untuk yang berikutnya itu contoh dari data yang untuk vakum pada suhu refrigerator, di mana pengamatan dilakukan setiap 3 hari sekali. 3 hari, kemudian karena dibutuhkan 6 titik minimum, sehingga dari hari ketiga itu hingga hari ke-18. Nah, di sini dibuat plot juga, di mana sumbu Y itu adalah hasil uji organoleptik dan sumbu X itu adalah hari, di mana tempe disimpan pada kemasan vakum dan suhu refrigerator. Nah, dengan mengacu pada organoleptik 4, nah ini kalau kita lihat hingga akhir pengamatan hari ke-18 itu hasil uji organoleptiknya belum 4, karena jika disimpan pada kondisi vakum, dikemas dalam kondisi vakum dan disimpan pada suhu refrigerator, itu tempe akan menjadi lebih awet. Oleh karena itu, karena ini kita bisa melakukan prediksi dengan memasukkan nilai 4 itu sebagai nilai Y pada persamaan linier ini, dan umur simpannya adalah menghitung nilai X dari persamaan ini. Nah, akhirnya seperti yang Ibu tuliskan di sini, Anda bisa memperoleh nilai X sebesar 35,8 hari atau sama dengan 35 hari. Nah, karena dibulatkan
ke bawah seperti alasannya seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa tempe yang disimpan pada suhu refrigerator itu akan memiliki umur simpan yang jauh lebih panjang dibanding dengan yang pada suhu ruang yang hanya 2 hari, di sini pada suhu refrigerator hingga 35 hari. Demikian juga ketika dia disimpan pada suhu beku atau chilling temperatur, di situ pengamatan dilakukan setiap kelipatan 7 hari dan Anda akan memperoleh persamaan linear jika nilainya hingga akhir dari pengamatan hari ke-6 titik intinya itu akan belum 4, Anda bisa melakukan prediksi dengan mengembangkan persamaan linear yang diperoleh. Akan tetapi jika nilai yang hingga akhir titik ini sudah lebih dari 4, perkiraan umur simpan bisa Anda lakukan dengan menarik titik 4, memotong kurva atau persamaan garis linier yang diperoleh. Begitu. Sebaiknya Ibu lanjutkan. Jadi ini adalah salah satu contoh metode pengukuran umur simpan dengan metode ESS yang sesuai dengan literatur. Ya. Untuk jurnal lengkapnya sudah Ibu upload di link sister, nanti bisa Anda pelajari lebih detailnya. Nah ini contohnya, jadi dari tempe tadi, persamaan linier yang diperoleh dari vakum dan non-vakum, Anda bisa lihat yang non-vakum nilai gradiennya itu lebih besar dibandingkan dengan yang vakum. Berarti di sini umur simpannya jelas akan lebih pendek karena kerusakannya akan lebih cepat. Ini semua Anda bisa lihat. Di sini adalah 32, tadi kita menghitungnya sekitar 35, itu kemungkinan dari perbedaan perhitungan saja. Di sini adalah 14 dan kemudian di sini ada 49 dan sini adalah 21. Nah, ini nilai R kuadrat ini menunjukkan validasi daripada persamaan linier Anda. Jika Anda memperoleh nilai R kuadrat kurang dari 0,9, berarti persamaan linier yang diperoleh ini sudah tidak menggambarkan titik data yang Anda peroleh. Untuk itu seharusnya Anda mengembangkan parameter lain atau Anda melakukan pengukuran ulang terhadap parameter tersebut. Ya, dari sini cara menghitung umur simpannya seperti yang sudah Ibu contohkan sebelumnya, bisa menarik garis pada kurva atau memasukkan nilai titik kerusakan itu atau nilai 4 sebagai penggantikan parameter Y. Begitu. Nah, metode seperti ini bisa kita kembangkan untuk pengukuran umur simpan yang lain pada bahan-bahan makanan yang dalam kondisi yang tertentu. Di sini untuk metode ESS, metode yang Ibu uraikan ini, itu bisa digunakan untuk menganalisa misalnya untuk bahan makanan yang seperti Ibu uraikan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang memiliki umur simpan kurang dari 3 bulan syaratnya. Kalau bahan pangan tersebut memiliki umur simpan yang panjang, metode ESS kurang sesuai. Yang lebih sesuai adalah metode ASLT yang tentunya akan Ibu uraikan pada pertemuan berikutnya. Di sini contoh produk yang dapat diprediksi umur simpannya dengan metode ESS itu antara lain jus buah dan sayur, kemudian makanan semi basah seperti jelly, jam, selai, agar-agar, kemudian susu dan produk turunannya seperti keju, kemudian yogurt, ya.
Kemudian berbagai olahan daging dan ikan, baik itu berupa bakso, nugget, sosis, dan yang lainnya. Kemudian tentunya berbagai jenis produk dengan umur simpan kurang dari 3 bulan, selain yang Ibu uraikan tadi. Demikian juga dengan mie basah. Jadi produk-produk ini itu bisa ditentukan umur simpannya dengan menggunakan metode PSS. Nah, beberapa produk yang tidak disarankan di dalam melakukan prediksi umur simpan itu menggunakan metode ESS, misalnya tepung, kemudian biskuit, beras dan kacang-kacangan, minyak goreng, berbagai pangan terekstruksi, berbagai jenis produk dengan umur simpan yang lebih dari 3 bulan, salah satunya juga mie kering, itu juga contoh produk yang tidak disarankan untuk dianalisa dengan metode ESS karena produk-produk ini memiliki umur simpan yang panjang yang bahkan mendekati 1 tahun. Nah, untuk itu nanti akan Ibu uraikan metode apa yang lebih tepat untuk bahan-bahan pangan seperti yang ini Ibu uraikan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengembangkan konsep bagaimana kalau mengukur umur simpan suatu minuman sari buah. Yang seperti tahapan tadi, pertama, kita harus menentukan parameter kritisnya. Dan parameter kritis itu setelah nilainya ditentukan, kita melakukan pengamatan terhadap parameter itu setiap periode waktu tertentu. Nah, untuk mengetahui apakah parameter kritis yang layak untuk minuman sari buah, pertama kali kita cari yang paling mudah, studi literatur. Studi literatur itu bisa kita peroleh dari standar yang sudah beredar, baik itu SNI, baik itu Comdex Elementary, dan lain sebagainya, atau dari jurnal penelitian-penelitian terkait. Ya, setelah Ibu searching di internet, ternyata SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk minuman sari buah itu ada, dan SNI sari buah juga sudah Ibu share di link sister, ya nanti Anda bisa download. Ini Ibu tunjukkan di sini. Nah, di dalam SNI minuman sari buah itu disebutkan bahwa syarat mutu minuman sari buah itu keadaan daripada bau, rasa, warna itu khas normal. Jadi kalau dia sudah berbau yang tidak normal itu berarti menunjukkan adanya kerusakan. Oleh karena itu, bau, rasa, warna itu bisa dijadikan parameter kritis di dalam pengukuran umur simpan. Yang berikutnya adalah padatan terlarut. Ini juga keasaman. Jadi dua parameter ini juga bisa kita kembangkan sebagai parameter kritis karena beberapa jus itu atau sari buah itu akan mengalami perubahan jumlah padatan terlarut seiring dengan masa simpannya dan menunjukkan adanya kerusakan, misalnya ada beberapa yang kemudian terpisah padatannya atau yang ada yang ini terbentuknya buih dan sebagainya yang bisa kita ukur dengan perubahan derajat Brix dari minuman sari buah tersebut. Kemudian nilai keasaman juga beberapa jenis sari buah itu akan mengalami perubahan seiring dengan umur simpan karena beberapa sari buah yang mengandung gula misalnya itu akan terfermentasi sebagian menjadi alkohol, di mana tentunya itu akan merubah nilai pH atau keasaman dari sari buah tersebut. Kemudian di sini cemaran logamnya mengenai timbal, kadmium, timah, merkuri, cemaran arsen. Ini semua adalah
bukan parameter yang menunjukkan kerusakan dari sari buah yang disebabkan karena penyimpanan yang lama, tetapi biasanya ini disebabkan karena kesalahan pengolahan. Oleh karena itu, parameter ini, cemaran logam ini, tentunya tidak bisa kita pakai sebagai parameter kritis karena ini tidak menggambarkan adanya kerusakan mutu yang disebabkan karena penyimpanan. Nah, yang berikutnya adalah cemaran mikroba. Di sini ada angka lempeng total yang ditentukan bahwa angka lempeng total itu maksimum 1 kali 10 pangkat 4. Terus kemudian ada coliform maksimum 20, E. coli itu kurang dari 3, kemudian salmonella itu harus tidak ada, Staphylococcus aureus tidak ada, kapang dan kamir itu juga ada nilai maksimumnya. Nah, dari semua ini, menurut Ibu, yang paling mudah digunakan sebagai kontrol mutu adalah angka lempeng total atau total plate count. Ya, dari sini dari standar SNI ini kita bisa memperkirakan apa saja yang parameter kritis yang bisa kita kembangkan dalam perhitungan umur simpan. Di sini bisa dikembangkan bau, rasa, warna, padatan terlarut, keasaman, dan TPC. Kalau mikrobia yang lain itu bisa, tetapi metode pengukurannya juga rumit. Selain itu, pada mikroba-mikroba ini beberapa misalnya kayak E. coli itu bukan timbul karena karena kerusakan, karena penyimpanan, tetapi biasanya E. coli atau coliform itu ada di dalam sari buah itu karena cemaran dari lingkungan atau kesalahan proses yang tidak menerapkan HACCP. Oleh karena itu, menurut Ibu, mikroba-mikroba yang lain selain total plate count ini tidak dikarenakan penyimpanan. Kapang dan kamir bisa karena penyimpanan. Oleh karena itu, menurut Ibu paling mudah di dalam parameter cemaran mikroba itu adalah angka lempeng total yang dijadikan sebagai parameter kritis. Kemudian di sini ada titik kritis daripada berbagai jenis buah, misalnya anggur itu nilainya 12, keasamannya 0,25%, jadi kurang atau lebih dari nilai ini itu dianggap bahwa minuman sari buah itu sudah mengalami perubahan mutu atau kerusakan. Nah, ini uraiannya bisa Ibu uraikan sebagai berikut. Jadi ini adalah minuman sari buah. Parameter organoleptik apa saja yang ada di uraian SNI? Di situ ada bau, rasa, warna. Nah, untuk warna itu untuk sari buah tidak semua mengalami perubahan. Karena beberapa sari buah misalnya itu tidak mengalami perubahan misalnya karena penyimpanan, ya. Tetapi hanya sedikit, tapi rata-rata minuman sari buah itu mengalami perubahan bau, rasa, warna selama penyimpanan. Nah, yang berikutnya adalah parameter fisik. Parameter fisik itu bisa warna. Warna itu tidak ada di SNI. Tetapi warna itu bisa kita kembangkan dari fisik, tidak hanya dari organoleptik. Akan tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak semua jus itu mengalami perubahan warna. Kemudian yang berikutnya adalah padatan terlarut. Dan di sini juga tidak semua jus yang mengalami perubahan padatan terlarut atau tidak semua sari buah mengalami perubahan padatan terlarut. Oleh karena itu kita harus benar-benar mengenali sifat daripada bahan pangan yang akan kita tentukan umur simpannya. Kemudian parameter kimia,
Salah satunya adalah total asam seperti yang sudah Ibu uraikan sebelumnya, ada pada SNI nilainya pada berbagai jenis sari buah, akan tetapi sayangnya tidak semua sari buah itu akan mengalami perubahan total keasaman yang disebabkan karena penyimpanan. Yang berikutnya adalah seperti yang sudah Ibu uraikan, parameter kritis bisa dikembangkan dari parameter mikrobiologis melalui total plate count. Ya, untuk E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus ini karena cemaran selama pengolahan atau selama penyimpanan, bukan karena kerusakan dari bahan pangan tersebut. Akan tetapi kapang dan kamir itu bisa. Kapang dan kamir itu biasanya tumbuh karena adanya penyimpanan dalam waktu yang lama. Nah, salah satu yang berarti dalam parameter mikrobiologis yang bisa kita kembangkan sebagai parameter kritis adalah TBC dan jumlah kapang dan kamir. Dan menurut Ibu yang paling mudah itu adalah dengan menggunakan TBC. Nah, di dalam SNI itu biasanya setelah dinyatakan parameter-parameter apa yang menggambarkan mutu di bagian akhir dari dokumennya, itu juga ada cara-cara pengukuran yang sesuai dengan standar. Nah, ini kalau ada SNI-nya dari produk pangan tersebut itu sangat menguntungkan. Di sini ada mengenai penentuan padatan terlarut, penentuan keasaman, penentuan TBC atau lempeng total itu lengkap pada SNI. Nah, oleh karena itu, bagaimanakah penentuan parameter kritis? Itu seperti yang Ibu sebutkan tadi, bisa melalui pustaka, bisa melalui SNI, atau melalui penelitian orang lain. Seperti contoh kasus jus di atas, bisa menggunakan SNI. Misalnya, kalau menggunakan parameter organoleptik warna, rasa, bau, itu skor 4, itu menunjukkan bahwa produk sudah mengalami batas penurunan mutu. Kemudian yang berikutnya adalah parameter fisik. Di situ ada padatan terlarut. Sesuai dengan SNI, untuk jus anggur itu 12,0, apel 10,5, kemudian sari buah asam itu 13,0, itu derajat Brix satuannya. Nah, untuk itu apakah nilainya itu kalau lebih atau kurang dari nilai kritis ini, itu berarti dia mengalami perubahan mutu yang tentunya dianggap sebagai titik kerusakan. Kemudian parameter kimia ada keasaman yang dinyatakan dalam persen, jus anggur itu 0,25, apel 0,30, asam 0,30. Begitu juga untuk TPC atau total plate count atau total lempengan itu adalah 1 kali 10 pangkat 4. Ini kalau sudah ada SNI-nya atau ada literatur sebagai acuan, itu mudah dalam penentuan parameter kritis. Akan tetapi ada beberapa produk yang tidak ada SNI-nya, juga sulit mencari literaturnya. Untuk itu, penentuan parameter kritis itu kita harus melalui pengamatan di laboratorium. Nah, untuk contoh kasus jus di atas, jika parameternya tidak ada pada SNI, seperti misalnya perubahan warna pada jus apel, kemudian perubahan kadar vitamin C pada jus jeruk, atau perubahan aktivitas antioksidan pada berbagai ekstrak ekstrak minuman fungsional seperti ekstrak rosella, penurunan kadar klorofil pada ekstrak daun kelor dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya penentuan titik kritisnya itu tidak ada pada SNI.
Nah, tahapan-tahapan yang bisa Anda lakukan tentunya dengan melalui pengamatan di laboratorium dengan cara pertama Anda menyimpan produk itu. Produk itu bisa Anda simpan tidak pada kondisi pengamatan, tetapi bisa pada kondisi yang bisa mempercepat kerusakan. Kemudian Anda lakukan pengamatan selama periode tertentu dengan paling mudah pertamanya itu adalah organoleptik dengan menggunakan panelis terlatih. Sehingga panelis tersebut menolak produk dan menyatakan bahwa produk itu sudah mengalami perubahan mutu dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, kemudian setelah pada titik tersebut baru kita melakukan pengukuran terhadap acuan dari parameter kritis. Baru kita, misalnya kalau kita menentukan acuan parameter kritisnya adalah warna, pada kondisi panelis itu menolak produk, Anda melakukan pengukuran warna. Ketika Anda menentukan titik kritisnya adalah kadar vitamin C, pada titik di mana panelis menolak produk, Anda melakukan pengukuran kadar vitamin C. Begitu juga ketika ekstrak rosella mengukur aktivitas antioksidan. Begitu juga ketika daun kelor mengukur penurunan kadar klorofil. Nah, kemudian hasil pengukuran tersebut yang dijadikan sebagai parameter kritis atau titik kritis. Nah, kemudian barulah setelah Anda menyimpan bahan pangan tersebut pada kondisi penyimpanan dengan menggunakan pengemas yang memang akan digunakan sebagai pengemas daripada produk itu selama pemasaran. Nah, pada periode waktu tertentu itulah Anda melakukan pengukuran parameter kritis yang Anda amati, baik itu warna pada jus apel, vitamin C pada jus jeruk, dan aktivitas antioksidan pada ekstrak rosella, serta penurunan klorofil pada ekstrak daun kelor, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah latihan soal yang Ibu harap Anda kerjakan dan nanti diupload pada link sister yang sudah Ibu siapkan dengan cara yang seperti Ibu uraikan pada slide-slide sebelumnya. Saya harap dengan uraian ini Anda lebih akan memahami bagaimana mengukur umur simpan dengan metode ESS. Dan nantinya Anda bisa mempraktekkannya pada berbagai produk pangan yang kedepannya siapa tahu Anda akan bekerja di bidang tersebut. Saya kira cukup sekian uraian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.